Hai, selamat datang di kelasnya Ibu Maria. Welcome to my class. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan kalian semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan selalu ingat, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Nah, anak-anakku, hari ini hari Jumat tanggal 1 April 2022 kita akan belajar dengan muatan mata pelajaran matematika. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika tentang sifat-sifat dan juga volume dari bangun ruang yang berbentuk kubus dan juga balok. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anakku, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ibu berharap kalian siap untuk belajar, ya. Belajar matematika dengan Ibu Maria lebih mudah, kenapa dipersusah? Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi. Atau bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai volume dan juga isi. Bangun ruang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bangun ruang yang sisinya berbentuk datar. Contohnya adalah balok, kubus, limas, prisma. Yang kedua adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk lengkung. Contohnya adalah tabung atau silinder, kerucut, dan juga bola. Itu adalah macam-macam dari bangun ruang. Tapi hari ini kita akan belajar 2 bangun ruang, yaitu yang berbentuk kubus dan juga balok. Benda di sekitar kita bangun ruang yang berbentuk kubus. Contohnya adalah Rubik, permainan anak-anak. Dan juga contoh dari bangun ruang yang berbentuk balok. Contohnya adalah kotak makan, ada juga kotak tisu, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, anak-anakku, pengertian dari kubus adalah bangun ruang yang mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Jadi 6 sisi dari bangun ruang kubus ini memiliki ukuran yang sama. Itu adalah pengertian dari bangun ruang kubus. Sementara bangun ruang balok adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang sisi persegi atau persegi panjang, yang salah satu sisinya memiliki ukuran berbeda. Nah, contohnya adalah ukuran sisi yang paling atas dan juga paling bawah berbeda dengan ukuran sisi kiri dan juga kanan atau depan dan juga belakang. Itu adalah pengertian dari bangun ruang yang berbentuk kubus dan juga balok. Nah, anak-anakku, hari ini kita juga akan belajar mengenai sifat-sifat dari bangun ruang yang berbentuk kubus dan juga balok. Untuk lebih mengerti dan memahami, Ibu akan menggunakan salah satu benda di sekitar kita, yaitu kotak makan yang berbentuk balok. Tapi anak-anakku ingat ya, kubus dan juga balok memiliki bentuk yang sama. Jadi bentuknya sama. Jadi mereka berdua memiliki sifat-sifat yang sama. Yang membedakannya adalah sisi. Jika kubus sisinya sama panjang, ukurannya sama. Balok ukurannya sisinya berbeda-beda. Nah, itu perbedaan antara kubus dan balok. Tetapi pada dasarnya mereka berdua memiliki sifat-sifat yang sama. Anak-anakku, Ibu akan memberikan contoh bangun ruang yang berbentuk balok melalui tempat makan kita.
Anak-anakku, sifat-sifat dari balok dan juga kubus yang pertama adalah memiliki sisi 6 sisi. Jadi sisinya berjumlah 6. Perhatikan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, bangun ruang balok dan kubus memiliki 12 rusuk. 12 rusuk ya. Rusuk itu garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga, bangun ruang kubus dan juga balok memiliki titik sudut berjumlah 8. Oke, sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sifat yang keempat adalah bangun ruang kubus dan juga balok memiliki diagonal sisi yang berjumlah 12. Diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut. Jadi diagonal sisinya berjumlah 12 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di samping ibu ya. Jadi diagonal sisinya ada 12. Dan yang kelima sifatnya adalah bangun ruang kubus dan juga balok memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruangnya ada 4. Contohnya, titik sudut di sebelah sini dihubungkan ke titik sudut yang paling bawah. 1. Titik sudut di sebelah sini dihubungkan ke titik sudut yang paling bawah. 2. Sebaliknya, titik sudut yang sebelah sini dihubungkan ke titik sudut yang ke bawah. 3. Titik sudut sebelah sini dihubungkan ke titik sudut yang sebelah sini. 4. Jadi, diagonal ruang dari bangun ruang kubus dan juga balok ada 4. Dan yang terakhir sifatnya yang keenam adalah bangun ruang kubus dan juga balok memiliki 6 bidang diagonal. Ya, sama dengan sisinya ada 6, maka bidang diagonalnya pun juga berjumlah 6. Oke, anak-anakku, itu adalah sifat-sifat dari bangun ruang yang berbentuk kubus dan juga balok. Nah, sekarang kita akan belajar tentang volume. Volume daripada balok dan juga kubus. Nah, anak-anakku, volumenya dapat dituliskan sebagai berikut. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang rumus volume kubus dan juga balok. Volume adalah ukuran yang menyatakan isi dari bangun ruang tersebut. Yang pertama, ibu akan berikan rumus dari keadaan kubus. Rumusnya sebagai berikut. Kubus ya. Kubus memiliki rumus dengan volume sama dengan sisi pangkat 3. Jika diketahui volumenya dan diminta adalah sisinya, bagaimanakah rumusnya? Sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Di papan tulis ada bangun ruang kubus ya. Bangun ruang kubus jika yang diminta adalah volumenya dengan panjang sisi 20 cm. Berapakah volumenya? Nah, volume sama dengan sisinya berapa? Sisi yang diminta adalah 20. Berarti 20 pangkat 3 atau 20 kali 20 kali 20 sama dengan 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000 cm3. Itu jika diminta adalah volumenya. Dan di papan tulis ini yang diminta adalah sisinya ya. Yang diminta adalah sisinya dengan volume 4913 cm3 ya. Yang diminta adalah sisinya. Maka rumusnya adalah sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 V ya, sama dengan akar pangkat 3 dari 4913. Nah, untuk mencari sisi dengan akar pangkat 3 seperti ini, ibu punya cara yang mudah. Caranya adalah kalian harus mengapar di luar kepala yang ada di dalam kotak ini. Jadi hafal seperti pasang-memasang atau menjodohkan ya. 1 pasangannya adalah 1, 2 pasangannya adalah 8, atau 8 pasangannya 2 dibalik, 3 pasangannya 7, atau 7 pasangannya 3.
4 pasangannya tetap 4, 5 pasangannya tetap 5, 6 pasangannya tetap 6, 9 pasangannya tetap 9. Jadi kalian harus hafal di luar kepala. Dua ini yang kalian hafal, yang satunya angka tetap, pasangannya tetap. Caranya bagaimana Ibu Guru? Kalian harus ambil 3 angka paling belakang. Kalian harus ambil 3 angka paling belakang, ada 3, 1, dan juga 9. Kalian harus ambil angka 9, 1, 3. Nah, caranya adalah dengan kalian lihat satuannya. Paling belakang sendiri ada angka 3. Angka 3 berpasangan dengan apa? Kembali lihat di dalam kotak ini. Angka 3 berpasangan dengan 7. Maka di sini adalah 7. Oke, sekarang bagaimana dengan angka depan? Apakah kita biarkan? Oh, tentu tidak. Kita harus mencari tahu angka depannya. Angka depannya ini adalah angka 4. Kita lihat di dalam kotak kembali, di dalam kotak kembali yang bagian belakang ini ya. Di dalam kotak kembali, angka 4 ini harus kurang dari 4. Jadi tidak boleh lebih dari 4 ya. Itu angka, kalau angka 8 itu lebih dari 4. Otomatis kita akan ambil angka 1. Jadi hasilnya adalah 17. Mudah kan cara mencari angka pangkat 3? Oke anak-anak, sekarang yang kedua. Yang kedua tentang rumus dari bangun ruang berbentuk balok. Rumusnya seperti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau kita bisa singkat V sama dengan P kali L kali T. Jika diminta panjang, maka rumusnya P sama dengan V dibagi L kali T. Begitu juga sebaliknya. Dan di papan tulis sudah Ibu berikan contoh bangun ruang yang berbentuk balok. Panjangnya adalah 20 cm dan ini adalah lebar. Lebarnya adalah 5 cm serta tingginya adalah 10 cm. Yang diminta adalah V atau volume. Maka rumusnya adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau P sama dengan 20 kali L sama dengan 5 kali T sama dengan 10. Lalu kita hitung. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. 10 kali 1 sama dengan 10. Hanya kita tambahkan di belakang 1, 2 cm kubik. Jadi volume daripada bangun ruang yang di papan tulis ini adalah 1000 cm kubik. Apabila diminta panjangnya belum diketahui ya, panjang belum diketahui, tetapi volume sudah diketahui, maka rumusnya adalah P sama dengan 1000 dibagi 5 kali 10. Oke, sama dengan 1000 dibagi 5 kali 10, 50. Nah, untuk pembagian seperti ini caranya mudah sekali. Nolnya kita hilangin, satunya ya, kita hilang nolnya. Hilang. Tinggal 100 dibagi 5. Oke, 1 dibagi 5 tidak bisa, maka ambil 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan 0 masih ada sisa 1. Hanya kita tambahkan saja di belakang 2. Maka P sama dengan 20 cm. Itu ya. Begitu juga apabila dicari L, maka kalikan terlebih dahulu P dan T. Apabila T, maka kalikan dulu P dan L. Itu adalah contoh di papan tulis. Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Dan tugasnya nanti akan Ibu kirim setelah video selesai. Anak-anakku, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan soal ini, kalian berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, dan sampai ketemu di pembelajaran Ibu selanjutnya. See you!